Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Albert Einstein pernah berkata, hidup itu ibarat mengendarai sepeda. Untuk terus berjalan, kamu harus tetap mengendarainya. Saya Rizky Nazlatul Ainiyah, Masyarakat Sejahtera Religius. Siapa yang tidak tahu pandemi COVID-19, virus yang menjangkit Indonesia dan seluruh dunia akhir-akhir ini, di mana hal ini sudah menjadi permasalahan global yang harus segera diatasi, karena intensitas dampak negatif dirasakan oleh semua kehidupan dan lini masyarakat, baik dalam hal kesejahteraan dan dari segi religius. Kondisi kesejahteraan di sini dipertanyakan, apakah sudah terpenuhi atau tidak. Jika melihat situasi dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah yang berdampak bagi kesejahteraan yang tidak berjalan seperti biasanya. Pandemi COVID-19 ini juga mengakibatkan sektor ekonomi industri mengalami stagnan dalam memproduksi. Hal ini yang mengakibatkan kebijakan PHK besar-besaran. Di sisi spiritual sendiri, pemerintah juga menetapkan untuk menutup semua tempat ibadah tanpa terkecuali. Di sini sisi spiritualitas individu terganggu, yang mana sudah menjadi kebiasaan melaksanakan ibadah di tempat ibadahnya masing-masing. Penjelasan teoritis terkait permasalahan ini dalam hal kesejahteraan dan religi di masa pandemi ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Pada undang-undang ini dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam kajian teori ilmu ekonomi, pengetatan dan pembatasan aktivitas masyarakat akan berakibat pada penurunan perekonomian yang tentu saja akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. Kalau bicara mengenai pandemi, tentu tujuannya bagaimana mengatasi pandemi, dan tujuan yang paling besar adalah menggapai kesejahteraan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berinovasi adalah salah satu solusi dari permasalahan ini. Adapun perihal dampaknya, inovasi yang berhasil tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga berdampak bagi sosial dan spiritualitas masyarakat. Masyarakat sendiri juga bebas dalam berinovasi. Yang perlu diingat adalah inovasi tersebut dapat bersahabat pada masa pandemi seperti saat ini, baik dalam hal berdagang maupun membuka usaha kecil-kecilan. Pemerintah juga memberi solusi dengan cara membantu masyarakat melalui bantuan sosial, baik berupa sembako untuk kebutuhan sehari-hari maupun tunjangan sosial yang diberikan pemerintah melalui anggaran Banpres. Dan itu semua diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma dan tidak perlu dikembalikan. Tentu saja dengan syarat penerima bansos tersebut adalah warga yang terdampak COVID dan juga bagi pelaku usaha-usaha mikro. Itu sama dilakukan pemerintah agar masyarakatnya hidup sejahtera kembali. Kemudian, dalam hal spiritual, pemerintah juga sudah memulai membuka tempat ibadah, sehingga masyarakat sudah bisa kembali beribadah di tempat ibadah masing-masing yang tentu saja melalui syarat selalu mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang perlu diingat juga yaitu selalu mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, dan juga ingat kepada Tuhan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ciptaannya, yang semua itu juga pasti akan kembali padanya. Perkuatlah iman kita agar kita kuat menghadapi semua ini, karena pastilah ada hikmah di balik semua ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yang fadu wa ma indallahu baqin walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Selalu ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.